saudara, kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan di hari yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Mari saya mengajak kita untuk kita mesiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Kita percaya biarlah langit terbuka, kemuliaan Tuhan akan turun di atas kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang luar biasa akan melawat setiap kami. Kuasa-Mu Tuhan Yesus tidak terbatas dengan ruang dan waktu yang ada Bapa. Haleluya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sempurna atas kami, kuasa-Mu yang besar Tuhan. Haleluya. Kulihat
kami Bapa. Kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah kami masing-masing. Lawatan Tuhan akan bekerja atas kami, menjamah setiap kami, mengurapi kami dan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap. Kami siap untuk kami bersorak bagimu Tuhan. Kami siap untuk kami mau memuji namamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan untuk kita. Amin. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Yes Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Yes. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Sukacita kami Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau penolong bagi kami Yesus. Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Haleluya Tuhan. Yesus sukacitaku, benar Tuhan. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku
sukacitaku. Yesus kekuatanku, benar Tuhan, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, haleluya. Hatiku amin Tuhan, memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, yes, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di amin Tuhan, kami mau nyatakan haleluya. Hatiku, yes Tuhan, memuji namamu, amin. Yes, jiwa kami bermegah karena Engkau Tuhan, amin. Apapun yang terjadi, yes Tuhan, sukacitaku hanya di dalam dengan imanmu Tuhan. Hatiku, yes, yes Tuhan, pengakuan kami Bapa, kami mau mengangkat tangan kami Yesus, amin Tuhan, haleluya. Apapun yang terjadi, amin, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai pengakuan kita kepada Tuhan, kita mau katakan, hatiku bersuka, yes Tuhan, memuji namamu, jiwaku bermegah, amin Tuhan. Angkat tanganku, apapun yang terjadi Dalam amin Tuhan, kami mau bersuka, yes, hanya di dalam iman kita kepada Tuhan. Hatiku, yes Tuhan, memuji nama, amin. Ini pengakuan kami Tuhan, hati kami memuji Engkau Tuhan, jiwa kami bermegah karena Engkau Tuhan. Yes, haleluya. Yes Tuhan. Oke, sekali lagi katakan, hatiku ber-yes Tuhan, jiwaku bermegah. Ku angkat amin Tuhan, apapun yes Tuhan, dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam apapun yang terjadi, yes, dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Benar Tuhan, ini pengakuan setiap kami Bapa. Engkau sukacita kami, Engkau penolong hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, setiap musim yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau adalah kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sukacita kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau adalah sukacita hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau sumber sukacita kami, Engkau sumber sukacitaku Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Dan firman Tuhan dengan judul orang-orang biasa yang luar biasa. Saudara-saudara, begitu banyak di antara kita ingin sekali menjadi orang luar biasa. Bahkan memberikan perhatian kepada orang-orang luar biasa di luar sana. Dan hari ini kita akan belajar apa yang firman Tuhan katakan tentang mereka. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat 15. Di situ dikatakan, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Saudara-saudara, ini adalah penggalan dari sebuah peristiwa yang dialami oleh Paulus dan Barnabas ketika mereka ada dalam perjalanan pemberitaan Injilnya. Saudara-saudara, mereka mengalami hal yang cukup sulit di sebuah kota, di mana setengah dari penduduk kota itu adalah orang-orang yang menentang Paulus dan Barnabas, dan setengah dari kota itu tertarik kepada mereka. Tetapi kelompok satu yang tertarik kepada Paulus dan Barnabas ini adalah satu kelompok yang diam, yang tidak berani berbuat apa-apa. Sedangkan kelompok satu yang setengahnya yang begitu menentang Paulus dan Barnabas dan pemberitaan mereka, begitu beringas dengan sikap-sikap mereka. Dan bahkan mereka menunjukkan sikap untuk menyiksa Paulus, mengejar Barnabas. Mereka menunjukkan cara-cara yang tidak biasa. Dan jelas mari kita membayangkan bagaimana caranya mereka mengejar Paulus dan Barnabas. Mereka lari ke satu rumah, dikejar ke sana. Mereka menuju ke satu kampung, dikejar di sana. Dan kata-kata atau perilaku menyiksa itu menunjukkan bahwa mereka menekan sedemikian rupa Paulus dengan Barnabas sehingga mereka mengalami penderitaan. Mereka lari ke satu kota yang namanya Listra. Mereka lari di sana karena tidak terlalu jauh kota itu, dan mereka lari, dan ketika mereka lari di sana, sementara Paulus dan Barnabas menceritakan tentang Tuhan, Roh Kudus bekerja, lalu Paulus melihat ada orang lumpuh. Orang lumpuh yang lumpuh sejak dia dilahirkan. Lalu Paulus melihat bahwa orang ini memiliki iman. Dan kemudian Paulus berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah engkau. Dan orang itu segera bangkit. Dan orang lumpuh itu berjalan. Apa yang terjadi di kota itu, saudara-saudara? Semua kota itu berkumpul karena melihat mujizat. Dan kemudian mereka mulai mengarak Paulus dan Barnabas. Maka mereka mulai mengatakan mereka adalah anak-anak dewa. Dan mereka mau menyembah Paulus dan Barnabas. Ketika mereka melakukan bagian itu, saudara, mari bayangkan. Di satu kota mereka ditolak dan disiksa luar biasa. Tetapi ketika mereka lari ke Listra, mereka dianggap bagaikan pangeran dan bahkan bagaikan dewa. Tetapi Paulus dan Barnabas bersikap dengan benar. Mereka melarang orang-orang di kota itu menyembah mereka. Dan mengatakan, engkau tidak boleh menyembah kami karena kami manusia biasa. Tetapi ada Allah yang luar biasa. Dan ketika mereka melakukan hal itu, datanglah orang-orang dari kota sebelumnya dan mulai menghasut orang-orang di Listra. Dan akhirnya orang-orang yang tadinya memberikan bunga, yang tadinya memberikan pujian, yang tadinya mengikut dengan mengeluh-elukan, sekarang berbalik. Kemudian mereka begitu membenci Paulus dan Barnabas. Dan Paulus Barnabas mulai dikejar-kejar oleh penduduk Listra. Bahkan ayat firman Tuhan mengatakan seperti Paulus ini mati. Beberapa ahli mengatakan bahwa kemungkinan memang Paulus meninggal. Ada yang mengatakan dia nyaris meninggal. Ada yang bilang bahwa Paulus mati suri tetapi kemudian dibangkitkan lagi. Bagaimanapun ceritanya, artinya penderitaan itu telah sampai kepada mendekat kematian. Apa mereka kecewa kepada Tuhan? Tidak.
Apakah mereka lari menjauh dari iman? Tidak. Mereka tetap menghadapinya dan mereka tetap memberitakan Injil. Saudara-saudara, orang benar dan orang dunia sama-sama punya masalah. Tetapi orang benar mereka menghadapi masalah supaya mereka makin bersinar, makin dewasa, makin kuat. Lalu orang yang bersinar ini semakin cemerlang. Orang dunia menghadapi masalah, mereka semakin terpuruk, makin gelap, makin hancur, makin putus asa. Dan orang benar yang telah bersinar terang lewat masalah, kemudian akan menerangi orang-orang yang ada dalam gelap ini dan memberikan harapan bahwa kalau saya bisa bersama dengan Tuhan, maka engkau juga bisa. Saudara-saudara, kita memang menghadapi masa-masa sulit ini, saudara-saudara, berkaitan dengan COVID. Tetapi mari saya mau saudara paham ini. Ada beberapa orang dengan kalimat-kalimat yang harus hati-hati untuk bisa diterima, diterjemahkan. Orang kalimat ini harus hati-hati dengan kalimat begini. Puji Tuhan, Tuhan meluputkan saya dari COVID. Saudara-saudara, Tuhan meluputkan kita dari COVID. Semua dunia ini tidak ada yang luput dari COVID. Kita mengalami masa-masa yang berat. Dan sebenarnya kita menolak namanya penderitaan. Reaksi manusia semua menolak namanya masalah, penderitaan. Tetapi jangan sampai kita menganggap bahwa orang-orang yang mengalami sakit COVID itu berarti orang-orang yang tidak mengalami berkat Tuhan. Jangan sampai kita menilai bahwa orang-orang yang meninggal karena COVID adalah orang-orang dalam golongan tertentu yang kurang menerima anugerah Tuhan. Itu pandangan yang sangat salah. Itu pandangan yang sangat salah. Saudara-saudara benar. Beberapa di antara anak-anak Tuhan sekarang mengalami sakit penyakit bahkan meninggal. Meninggal karena sakit COVID. Dan kemudian saudara berkata, puji Tuhan. Karena saya percaya kepada Tuhan. Tuhan telah meluputkan saya dari COVID. Saya akan beritahu kepada saudara. Akan ada masa yang lebih berat. Dan akan ada pandemi-pandemi yang lebih mengerikan. Dan akan terjadi bencana-bencana yang lebih mengerikan. Kematian-kematian yang lebih menakutkan. Itu kata Alkitab. Lalu jika masa itu terjadi, jika kita mengalami, saya berdoa itu tidak terjadi. Tetapi ya kita berharap semua. Secara manusia kita menghindari hal-hal namanya bencana, kesulitan, penderitaan. Tetapi jika Tuhan mengizinkan, kemudian kita mengalami bencana alam yang mengerikan. Kita mengalami peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Maka kemudian kita akan bilang begini. Waduh, orang yang dulu mati karena COVID lebih enak ya daripada kita sekarang. Jadi hati-hati bicara dengan kata, puji Tuhan saya diluputkan dari COVID. Hati-hati saudara-saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Bencana apa yang akan terjadi. Pandemi yang lebih mengerikan. Karena dunia ini akan semakin mengerikan. Bukan semakin baik. Kata firman Tuhan. Jadi mereka yang meninggal karena COVID. Itu mereka punya anugerah yang luar biasa. Untuk berjumpa dengan Tuhan lebih cepat daripada kita. Mereka yang menderita saat ini dalam sakit COVID. Mereka punya anugerah yang luar biasa. Untuk tidak bertemu dengan yang lain. Hanya bertemu dengan Tuhan. Ketika mereka sedang lemah. Dan kita punya anugerahnya sendiri. Jika nanti kita menghadapi masalah-masalah yang lebih berat daripada COVID. Kita akan punya anugerahnya sendiri. Masalah membuat orang benar makin dewasa, makin bijak dan makin kuat. Apakah masalah akan mendewasakan kita? Belum tentu. Banyak orang kepahitan, banyak orang sakit hati karena masalah, banyak orang meninggalkan Tuhan kecewa dan negatif. Jadi bukan masalah yang mendewasakan kita, tapi tanggapan kita
terhadap masalah itu yang mendewasakan kita. Jadi kunci dari bagaimana kita hidup dan menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam adalah bagaimana kita memberi tanggapan terhadap hidup ini. Jadi yang harus memberi tanggapan yang benar siapa? Saya atau orang itu? Saya. Jadi yang harus memberi tanggapan yang benar siapa? Kita atau dia? Kita. Jadi stop. Jangan menuntut orang lain untuk berubah. Kitalah sendiri yang harus berubah. Karena kunci perubahan adalah bagaimana kita berubah sampai orang-orang di sekitar kita terpengaruh oleh perubahan kita dan mereka ikut berubah. Bukan kita sibuk merubah orang sampai orang menjadi terintimidasi. Jadi ada 3 hal saudara-saudara. Sadar, 1. Sadar. Hanya ada 2 hal. Mau punya tanggapan yang benar atau mau punya tanggapan yang salah. Tanggapan yang salah itu akan menimbulkan banyak masalah. Dijahati balas jahat. Disakiti balas menyakiti. Tuhan tidak disenangkan dengan tanggapan demikian. Apapun alasannya. Tolong sebutkan 10 keuntungan dari kepahitan. Tolong sebutkan 10 keuntungan minimal lah dari kepahitan. Ada orang yang bilang gini, ya saya lebih lega. Benar, benar, itu disebut sebagai kelegaan. Saya tidak percaya. Orang pahit biasanya akan penuh dengan rasa bersalah. Penuh dengan kebimbangan. Penuh dengan niat-niat jahat. Penuh dengan pikiran-pikiran negatif. Dan itu melelahkan. Biar dia ngerti. Biar dia tahu. Apa benar dia bakal ngerti? Apa benar dia tahu? Atau malah semakin menjadi? Saudara-saudara, kepahitan tidak pernah mendatangkan hal yang baik satupun. Tidak. Jadi mari kita sadar. Oh kemarin saya sudah menanggapi dengan cara-cara yang salah. Saya sudah berkata-kata salah. Hati saya penuh dengan yang salah, sadar. Kalau sudah sadar yang kedua, buat pilihan. Sekarang saya akan memilih, saya mau begini atau mau berubah. Buat pilihan saudara-saudara. Saya mau memilih untuk sekarang menanggapi dengan benar. Yang ketiga, ambil keputusan. Mulai ambil keputusan, baik saya akan mengambil keputusan yang benar atas semua keadaan. Saudara-saudara, begitu banyak para motivator-motivator, begitu banyak buku-buku motivasi, begitu banyak pesan-pesan di media tentang motivasi. Itu baik. Buku-buku motivasi mendorong kita untuk positif. Tapi firman Tuhan memerdekakan kita. Buku-buku motivasi tidak membebaskan kita. Hanya membuat kita positif. Tapi firman Allah itu memerdekakan kita dari kelemahan kita. Memerdekakan kita dari ikatan dosa. Karena firman Allah itu punya kuasa untuk membebaskan. Jadi kita tidak lagi diikat oleh kelemahan. Jika kita hidup terus di dalam firman Tuhan. Di dalam Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, memikul salib, salah satu caranya adalah memberi tanggapan yang benar.
Tuhan Yesus adalah teladan yang paling sempurna dari seseorang yang menanggapi semua dalam hidupnya dengan cara yang benar. Banyak orang senang nyanyi lagu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu. Banyak senang nyanyi lagu itu. Tapi untuk memikul salib benar-benar memberi tanggapan yang benar, sedikit orang. Banyak orang suka menyanyi, banyak orang suka melayani, tapi tidak suka pikul salib, sangkal diri, tidak suka memberi tanggapan yang benar. Saudara, sangkal diri dan pikul salib itu erat hubungannya dengan penderitaan. Tapi tidak semua penderitaan itu berarti sangkal diri pikul salib ya. Kalau saudara melakukan nyolong misalnya mencuri atau berjudi kemudian ketangkep masuk penjara lalu bilang itu penderitaan pikul salib, salah. Itu bukan pikul salib, itu akibat pilihan yang tidak benar. Sangkal diri pikul salib adalah kita melakukan hal yang benar tetapi mengalami perlakuan yang tidak benar. Kalau masalah kita negatif, ditanggapi dengan negatif, hasilnya pasti negatif. Misalnya di masa pandemi seperti ini yang paling banyak adalah masalah PHK karena pandemi. Suami di PHK karena pandemi, masalahnya negatif. Lalu kita memberi tanggapannya negatif, marah-marah, ngomel-ngomel, berantem. Hasilnya pasti negatif. Rumah tangga jadi berantakan. Tidak ada positifnya. Saudara-saudara, kalau misalnya pengalaman di PHK itu negatif, lalu kita menanggapi dengan tanggapan yang benar. Kita mulai bilang yuk kita sama-sama cari solusinya. Apa kita tanam kebun kita dengan sayur-sayuran. Kita mulai yuk kita ternak lele. Atau kita mulai cari solusinya. Kita bikin gorengan. Atau apa. Nah ketika mulai cari menanggapi dengan cara yang positif. Dan belajar tentram. Allah itu memelihara kita, percayalah saudara-saudara. Percayalah ketika belajar tentram. Dan mengendalikan rumah tangga dengan tenang, dengan iman. Maka saya percaya hasilnya pun akan kuat, positif, dan diberkati Tuhan. Lalu kita menjadi kesaksian bagi orang. Walaupun kondisi tetap di PHK. Kemarin saya mendapat berita. Bilang begini, Bu, gaji anak saya 8 juta. Sekarang jadi 800.000. Bagaimana caranya mengelola uang? Dari 8 juta jadi 800.000. Toh puji Tuhan semua sampai saat ini dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau bukan Allah kita yang luar biasa. Karena tanggapan, reaksi kita terhadap masalah yang dari 8 juta jadi 800 itu tetap baik. Dan berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menjadikan dia kesaksian. Kesaksian itu jangan menunggu keadaan hebat luar biasa. Wah spektakuler. Bukan. Tapi ketika hidup kita tangguh menghadapi masalah itu kesaksian. Kita tidak bisa merubah orang. Tapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Untuk berkonflik, untuk berantem butuh minimal 2 orang. Tetapi untuk berdamai butuh minimal 1 orang, yaitu dirimu sendiri. Kan? Pendamai itu identitas anak Allah. Di dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pendamai itu identitas anak Allah.
Minta kepada Tuhan hikmat, Tuhan berikan saya hati damai. Menanggapi segala sesuatu dengan cara benar. Menanggapi dengan kasih. Tapi jangan kasih yang hambar. Jangan. Kasih akan menjadi hambar, saudara. Kasih akan menjadi dingin. Belajar untuk memiliki cara-cara yang kreatif untuk menunjukkan kasih. Ada 4 hal yang harus dirubah. 2 hal tidak terlihat. Tetapi 2 hal ini menggerakkan yang terlihat. Yang pertama, pikiran yang benar. Mau perilaku kita benar, nomor 1 dimulai dengan pikiran yang benar. Kalau saya sudah suka warna putih, buat saya warna hijau tuh gak bagus. Mau orang bilang Bu Rosi warna hijau tuh bagus loh. Bagus warna. Saya gak akan bilang warna hijau bagus. Karena saya suka warna putih. Kenapa? Karena konsep dalam pikiran saya. Yang terbaik adalah putih. Itu konsep. Jadi konsep saya untuk menjadikan warna hijau itu baik-baik kemana? Orang harus merubah dulu. Saya, bukan orang. Saya harus merubah dulu konsep pikiran saya. Hijau itu bagus kok. Lihat itu daun-daun. Hijau itu bagus loh. Lihat ini lukisannya warna hijau. Wah bagus. Hijau itu bagus. Ketika saya mulai merubah konsep saya. Ketika saya lihat warna hijau baru gitu. Iya benar juga ya, dilihat-lihat warna hijau bagus juga. Bagus kok. Bukan hanya putih ternyata ya. Konsep. Mau perilaku kita benar dimulai dari pikiran. Kalau masalah yang ada lalu pikiran kita menganggap sudah di PHK berarti hancur. Sudah kehidupan rumah tangga kita, waduh sudah nih ambles habis. Kalau sudah pikiran kita demikian ya gimana saudara-saudara? Yang negatif di luar itu kita bisa menghindar. Tapi kalau pikiran kita sendiri yang negatif susah. Saudara tahu pikiran negatif itu jahat loh. Ketika kita berpikir waduh sudah di PHK. Kita akan membawa pikiran negatif itu tidur, makan, jalan, melakukan apapun. Dengan pikiran itu terus kita pegang pikiran negatif. Pikiran negatif merusak tubuh kita. Makanya banyak orang sakit karena pikiran negatif. Tapi orang-orang yang pikirannya benar. Kenapa coba? Apa bedanya? Orang yang negatif itu dia pegang pikirannya untuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang berpikir benar itu dia menyerahkannya kepada Tuhan. Makanya kenapa dia lega? Kenapa dia damai? Kenapa dia tentram? Karena dia serahkan kepada Tuhan. Ayub. Dia punya masalah seperti itu. Tuhan gak kasih ke Daud. Karena Tuhan tahu Daud gak akan bisa responnya benar seperti Ayub. Tuhan tidak memberikan Abraham pengalaman seperti Ayub. Nanti beda ceritanya. Ayub diizinkan mengalami itu. Karena Tuhan sudah tahu konsepnya Ayub. Pikirannya Ayub yang saleh itu. Sanggup menghadapi beban dalam hidupnya. Pikiran kita harus diisi firman Tuhan. Sehingga kita memandang segala sesuatu dengan cara firman Tuhan memandang. Orang yang pikirannya tidak diterangi firman, keadaan akan menjadi gelap. Dan saudara-saudara, kalau sudah semua jadi gelap, apa yang baik pun jadi gelap. Istri baik dilihat seperti orang kampung, kurang gaya, kurang kinclong. Suami baik dilihat seperti kakek-kakek, kuno, kurang romantis. Anak baik dilihat, dibanding-bandingin sama anak tetangga. Dan kita mulai mencela anak-anak kita. Lihat dong, seperti anaknya om itu, om ini, lihat. TV masih baik, dilihat kurang tipis, kurang bening. Bukan masalah TV-nya. Tapi kita sibuk dengan handphone kita masing-masing di rumah kok. Pikiran kita itu penting. Matius 6 ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu.
Jika matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Mata itu maksudnya pengertian, pikiran. Dari pikiran lari ke perkataan, dari pikiran lari ke perbuatan. Jadi penting disinari oleh firman Tuhan. Jangan kita dikendalikan oleh pikiran kita, tetapi pikiran kita harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau pikiran kita dimenangkan oleh Kristus, maka kita akan mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, kata Tuhan bilang jangan khawatir. Jangan khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan khawatir, semua itu dipikirkan oleh bangsa-bangsa. Tapi Bapamu di surga memelihara. Orang yang khawatir kurang kenal Tuhan sebagai Bapa. Yang kedua, tanggapan hati yang benar. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita tidak dijaga, dari situ banyak masalah, penyakit hati, sakit hati, pahit hati, tinggi hati, luka hati, panas hati, bimbang hati, mendua hati, capek hati. Kalau kita tidak menguasai hati kita. Saudara-saudara, kalau kita sudah baik dengan orang tapi ditanggapi dengan yang jahat, kita nggak bisa ngatur sikap orang ya. Tanggapi dengan hatimu yang benar di hadapan Tuhan. Lihat Daud, kurang baik apa? Perang dia yang pimpin, musuh-musuh datang, wah berani mati dia. Apapun dihadapi oleh Daud, menghibur Saul iya. Saul kesetanan diusir sama Daud lewat puji-pujian. Kurang apa Daud? Kemana Saul pergi dia ada di situ. Menjadi jenderal, menjadi orang yang paling menjaga Saul. Tetapi Saul begitu bencinya. Dan Daud, dia menanggapi dengan hati yang jahat? Tidak. Hatinya tetap benar di hadapan Tuhan. Doa Yesus adalah puncak dari semua tanggapan yang benar terhadap kejahatan. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu peristiwa salib. Apa benar? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika para serdadu cambuk Yesus. Ketika para serdadu menaruh mahkota duri. Atau mencucukkan perut Yesus. Sehingga keluar dari situ air dan darah. Apa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan? Mereka hanya tahu menjalankan tugas. Mereka hanya tahu bahwa masyarakat bilang Yesus adalah penjahat. Mereka tidak tahu benar dan salah. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu kehendak Tuhan atau bukan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu bernilai kekal atau membuat mereka masuk neraka. Kalau mereka tahu, mereka pasti tidak mau. Kapan mereka tahu? Setelah Yesus bangkit. Gerakan iman Kristen yang dimulai oleh 120 orang. Yang diurapi Roh Kudus demikian dengan kuasa. Disinilah banyak pertobatan dari orang-orang yang tidak tahu itu. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan mengasihi semua jiwa. Dia ingin semua diselamatkan. Jangan kaitkan orang dengan status. Masa orang tua kelakuannya begitu? Masa pembantu gak tahu diri?
Kan dia pelayan Tuhan. Loh, dia tuh pemimpin rohani loh. Kalau kita kaitkan dengan status itu bisa bikin kecewa. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Yesus. Tidak ada. Mau cari siapa? Kita sedang menuju ke sana. Tuhan tidak minta kita sempurna. Tuhan minta kita menjadi pengikutnya. Saudara-saudara, doakan saja, doakan. Pasti Tuhan tegur anak-anaknya. Cara Tuhan tegur pertama lewat firman Tuhan. Kalau dia nggak bertobat, yang kedua pakai lingkungan. Kakaknya lah, ibunya, orang tuanya lah, pembimbing rohani yang tegur lah, suaminya, istrinya, anaknya. Tuhan pakai lingkungan untuk menegur. Kalau dia tidak berubah, sudah pakai firman nggak berubah, lingkungan nggak berubah, Tuhan pakai kejadian. Kejadian bangkrut lah. Kecelakaan lah, sakit lah. Kalau nggak berubah keterlaluan, urusannya dengan Tuhan. Yang ketiga, perkataan yang benar. Perkataan kita bisa bikin orang sakit atau orang bangkit. Perkataan kita bisa memicu konflik atau meredakan konflik. Apa yang kita katakan terhadap diri kita sendiri, oh saya memang orang sial, memang saya ini orang gak bisa apa-apa, memang saya selalu bikin salah. Apa yang kita katakan terhadap diri kita sendiri? Kata firman Tuhan berkata, apa yang kau katakan terhadap dirimu sendiri itu akan jadi. Ya seperti itulah dirimu. Kalau saudara bilang, oh saya memang orang sial, ya jadilah sial. Kalau saudara bilang, saya anak Tuhan yang diberkati. Saya tahu di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Akan jadi sesuai dengan imanmu. Rubah kata-kata. Jadi, rubah kata-kata orang-orang di sekitar kita. Keadaan di sekeliling kita. Istri-istri, suami-suami ketika anakmu tidur. Istri yang punya suami bermasalah. Suami yang punya istri bermasalah. Kalau lagi tidur, tumpang tangan, katakan dengan iman. Kuping orang tidur itu masih terbuka, tidak tertutup. Katakan, suami saya akan menjadi suami yang baik, yang mengasihi Tuhan. Diurapi Tuhan, akan menjadi imam yang menyukakan hati Tuhan. Istri saya akan menjadi istri yang penuh dengan hati yang bijak, yang dikuasai oleh Roh Kudus, akan menjadi istri yang mengasihi suami dan anak-anak. Katakan saudara dengan iman. Terus katakan ketika dia tidur, masuk di alam bawah sadarnya. Ketika kita berdoa buat anak Tuhan, anak-anak saya akan diberkati oleh Tuhan, akan menjadi orang-orang yang takut Tuhan, hormat kepada Tuhan, hidupnya selalu nomor satukan Tuhan. Katakan kata-kata berkat, diberkati Tuhan anak-anakku. Lihatlah, ketika kita mulai memperkatakan kata-kata iman, itu akan terjadi kata firman Tuhan. Lihatlah apa yang kita ucapkan di telinga orang-orang yang tertidur yang kita kasih. Itu akan masuk di alam bawah sadarnya. Dan itu mulai mengendalikan perilakunya. Doa punya kuasa. Kadang-kadang pasangan kita anak-anak tidak butuh yang macam-macam. Tapi perkataan yang membangun. Yang memberi dorongan. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, mau saudara mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, banyak orang bosan hidup, banyak orang pengen mati. Tuhan berkata, siapa mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik, mau saudara-saudara, bukan hari yang malang, hari yang penuh penderitaan, enggak, lihat hari-hari baik. Iya, harus kata Tuhan, harus, enggak bisa, harus milih. Menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dua hal ini. Perkataan jahat dan nipu. Dua hal. Kalau kita jaga itu. Firman Allah tidak pernah salah.
engkau akan melihat hari-hari baik. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Yang lainnya berasal dari si jahat. Begitu banyak bencana peperangan terjadi gara-gara orang salah ngomong. Tetapi juga ada peristiwa-peristiwa di mana konflik besar didamaikan karena perkataan. Jadi saudara-saudara, pikiran dan hati yang benar itu menjadi kendali dari perkataan. Dan yang keempat sekarang adalah perbuatan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan. Jadi teladan itu bukan nunjuk. Begini ya, begitu ya, harusnya begini. Nih harusnya begini, harus begini. Bukan. Jadi teladan adalah, yuk mari saya tunjukkan. Dan modelnya adalah kita. Saya tunjukkan. Kita menjadi model. Itu teladan. Saudara, apapun yang terjadi di sekeliling kita, tanggapilah dengan benar. Ketika pikiran kita benar, hati kita benar, Roh Kudus, firman Allah itu menguasai pikiran kita, hati kita. Maka perkataan dan perbuatan kita akan dituntun ke arah yang benar. Hari ini, di masa-masa seperti ini bukan masalah kamu kena COVID, saya tidak. Bukan masalah kelompok orang-orang kena COVID dan bukan orang-orang yang bebas kena COVID. Saat ini sekolahnya Tuhan untuk menunjukkan mana orang benar dan mana bukan orang benar. Bukan orang Kristen ya, bukan orang Kristen. Orang Kristen banyak di mana-mana. Tapi orang benar dan bukan orang benar. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Tanggapan kita terhadap uang yang Tuhan beri. Dari 8 juta ke 800, bagaimana engkau menanggapi 800 ini? Apakah engkau berkata, 800 apa ini? Gak ada gunanya, artinya apa-apa. Atau kita akan berkata, Tuhan, 800 ini adalah cara yang ajaib untuk engkau tunjukkan. Dari saya 8 juta, sekarang 800. Tuhan tunjukkan kepada saya. Bagaimana engkau dahsyat, engkau luar biasa. Saya akan memanage dengan cara Tuhan. Tanggapan kita yang benar terhadap waktu. Di masa sebelum pandemi, suami pagi-pagi kita siapkan sarapan, mereka berangkat kerja, kita tungguin setelah semua kita beres-beres, kita tungguin dia pulang. Sore-sore kita siapkan makan, ngobrol sebentar depan TV, tidur. Sekarang beda. PHK 24 jam. Sampai bosan-bosan. Ya Tuhan, sekarang saya berdoa cepatlah pandemi ini selesai. Pusing saya sama kelakuan suami. Sudah susah zaman pandemi begini. Dulu saya cuma kasih dia sarapan, berangkat kerja, pulang kasih makan. Sekarang sarapan nasi goreng. Berapa jam lagi minta pisang goreng. Berapa jam lagi cari snack, minta bikin kopi. Lalu makan siang. Lalu setelah itu cari kacang goreng. Aduh Tuhan. Pakai celana pendek singlet. Keluar ke halaman. Aduh dulu sebelum pandemi. Dia bawa tas pergi ke kantor keren. Sekarang kelihatan pakai sarung, pakai singlet. Aduh kelakuan seperti begini. Saudara, Tuhan mau kita belajar menghormati waktu bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita.
Waktu zaman awal-awal pandemi saya dengar ibu-ibu bilang begini, aduh ya, saya tuh lebih mending anak-anak sekolah. Anak-anak jangan sakit hati ya, anak-anak ya, kasihan kalian ya. Ini omongan antar mama-mama. Bilang, aduh bu, mendingan anak-anak saya sekolah. Kenapa? Aduh bengkak saya. Anak sekarang jajan melulu sejak gak sekolah. Dikit-dikit jajan, mami jajan, pergi beli ini beli itu. Aduh bengkak pengeluaran. Saudara, ini adalah waktu. Karena kita gak pernah tahu. Tiba-tiba Tuhan panggil orang lain. Tiba-tiba Tuhan panggil orang yang kita kasih. Kalau ibu yang bilang begitu, lalu Tuhan panggil anaknya. Dia akan bilang, Tuhan saya nyesel. Saya ngomong begitu. Kalau dia masih hidup, saya rela beri jajan untuk dia. Saya rela kalau saya masih punya uang, saya akan kasih supaya dia bisa makan dan tetap berkumpul dengan kami. Hormati waktu. Tanggapan kita terhadap firman Tuhan. Sudah dengar firman Tuhan, apa yang kita lakukan? Saudara dengar di YouTube, dengar di TikTok, dengar dimanapun. Banyak-banyak, tapi stop. Jangan kebanyakan. Lakukan atau tidak? Lakukan. Hanya dengar satu. Tetapi melakukan sungguh-sungguh jauh lebih berharga daripada saudara dengar 10 tetapi tidak lakukan apa-apa. Hormati setiap keadaan di sekitar kita. Hormati penderitaan yang kita alami. Karena Tuhan mau lihat tanggapan kita terhadap segala sesuatu. Lihat orang-orang benar adalah orang-orang biasa yang tanggapannya benar atas apa yang terjadi dalam hidup mereka. Dan kemudian apa yang Tuhan lakukan untuk mereka? Tuhan memberikan mereka kemuliaan. Tuhan menganugerahkan kepada mereka kemenangan, kehormatan, berkat, dan kemurahannya. Mereka disebut sebagai orang benar. Bertobat, terima Tuhan, itu terjadi sekali dalam hidup kita. Tetapi bertobat dari tanggapan-tanggapan kita yang salah dalam segala bidang, itu terjadi setiap hari. Tuhan menolong kita supaya kita menjadi orang biasa yang menjadi orang benar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Apa yang saat ini kami alami, kami mau menenteramkan pikiran kami, hati kami dalam kendali Roh Kudus. Supaya dari sana terpancar kata-kata yang benar dan perilaku yang benar. Tuhan tolong, saya mau memilih untuk melakukan yang benar. Dan mulai sekarang dengan pertolongan Roh Kudus. Saya sadar Tuhan bahwa apa yang saya lakukan dulu saya salah. Sekarang saya membutuhkan terang daripada firman-Mu dan Roh Kudus yang menerangi jalan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyerahkan hidup saya. Masalah, penderitaan, kejadian-kejadian tidak akan mempengaruhi iman saya. Saya akan bertanggapan dan bereaksi yang benar terhadap semuanya di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah Allah. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga. Serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Serta pimpinannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara. Dari saat ini dan untuk selama-lamanya, Maranatha, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah online ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.